Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti survei pajak kali ini. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Definisi pajak sendiri yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak wajib pajak sendiri itu ada 12. Satu, hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan banding dan penipuan kembali. 4. Hak dalam hal wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PBB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya itu kewajiban pajak. Kewajiban pajak ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan, dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban hak diperiksa. 4. Kewajiban memberi data. Sekian. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah Anda sudah memiliki NPWP? Yang kedua, apakah Bapak sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Yang ketiga, apakah Bapak selalu lapor pajak tahunan dan alasannya? Setiap tahun Baik Pak. Yang keempat, apakah Bapak bangga bayar dan lapor pajak? Alasannya?
coba melakukan bangsa sebagai problem bangsa sebagai negara bisa melakukan problem nasional kalau nasional itu berkaitan dengan peluang pajak tersebut harus berkaitan dengan hal yang baru masuk dan harus membangun Ini pertanyaan terakhir, yaitu apakah Bapak membutuhkan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Alasannya. Benar sekali. Benar, membutuhkan pendamping dan sedang seperti yang kita ketahui bahwa ini kita dilakukan oleh harus tahu bahwa ini adalah berapa sehingga dengan pendamping kita menggunakan pendamping kita harus melakukan keseluruhan dan tetap harus Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktunya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. Pajak ini ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PBB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Untuk kewajiban wajib pajak ini ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberikan data. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Iya, saya sudah punya NPWP. Yang kedua, apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban pajak? Sudah, untuk haknya mungkin yang saya tahu adalah yang pertama hak untuk melakukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Untuk kewajibannya adalah kewajiban untuk melakukan diri. Yang ketiga, apakah Anda selalu lapor pajak tahunan dan alasannya? Saya selalu melakukan pajak tahunan saya karena memang sudah kewajiban saya untuk seorang pekerja. Yang keempat, apakah Anda bangga bayar lapor pajak dan alasannya? Sangat bangga. Pertama, saya berarti ikut berkontribusi untuk negara. Yang kelima, apakah Anda membutuhkan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Tidak, saya tidak perlu mendamping karena saya sudah tahu dan sudah paham cara melakukan penghitungan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum masuk ke survei, saya akan menjelaskan sedikit tentang hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. 1. Hak wajib pajak itu ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PBB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Untuk kewajiban wajib pajak itu ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan, dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberikan data. Selanjutnya yaitu akan ada 5 pertanyaan yang wajib dijawab. 1. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Iya, saya punya. NPWP punya. Yang kedua, apakah sebelumnya Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban pajak? Ya, hak bagi saya untuk diperiksa oleh petugas dari wajib pajak. Dan wajib lapor dan bayar. Yang ketiga, apakah Anda setiap tahun selalu lapor pajak dan alasannya? Ya, harus melapor karena memang kewajiban untuk melaporkan. Yang keempat, apakah Anda bangga lapor pajak dan alasannya? Ya, bagi saya ya bangga. Alasannya karena pajak yang sudah dipungut akan kembali pada saya sendiri dan juga pada masyarakat umumnya. Misalnya untuk membayar kepentingan layanan umum. Di bidang kesehatan dan infrastruktur. Yang kelima, apakah Anda membutuhkan pendampingan saat pelaporan pajak dan alasannya? Iya, jelas butuh, tapi saya sudah dibantu oleh pihak dari sekolah. Misalnya yang membantu itu adalah, kalau di sekolah adalah ada KTU, artinya Kepala Tata Usaha. Itu biasanya yang mendampingi saya. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyediakan waktunya untuk hadir di Zoom meeting kali ini, yang mana tujuannya yaitu untuk sosialisasi tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Ada ini yaitu kontribusi wajib pada negara yang direkam oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak wajib pajak itu ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali.
4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PDB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak itu ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberikan data. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya telah hadir di Zoom kali ini untuk dengan tujuan untuk sosialisasi sedikit mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Definisi pajak sendiri yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak wajib pajak ini ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PDB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan, dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberikan data. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kirimkan Google Form yang nanti di dalamnya itu ada 5 pertanyaan yang wajib untuk Mbak jawab. Sebentar saya kirim sebentar. Oke, berarti ini saya jawab pertanyaan di Google Form itu ya yang sudah dikirimkan di kolom chatnya. Tapi untuk jawabnya mungkin saya izin keluar dari Zoom-nya ya, karena mungkin untuk menjawab saat gabung di Zoom seperti ini akan kesulitan menurut saya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Ini sudah dikirim linknya. Oh, oke, iya. Nanti saya akan jawab. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Mbak, sudah menyempatkan waktunya, maaf belum teman-teman. Oh iya, nggak apa-apa deh. Iya, makasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6.
6. Hak untuk pelangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengulangan PPh pasal. Selanjutnya kewajiban wajib pajak itu ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberi data. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang wajib Anda jawab. 1. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Untuk saat ini masih belum ya, soalnya saya belum mendapatkan diri patokan NPWP. Yang kedua, apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban pembayaran? Yang saya tahu kewajibannya saja. Biasanya tergantung ada batasan umur dan sesuai penghasilan baru bisa mendaftarkan diri di daftar pajak. Yang ketiga, apakah Anda selalu wajib pajak tahunan? Alasannya? Belum Pak, soalnya saya masih belum mendapatkan daftar pajak, jadi masih belum. Yang keempat, apakah Anda bangga bayar pajak? Alasannya? Kalau sudah saya mendaftarkan diri pajak dan memiliki nomor pokoknya saya mungkin bangga karena biasanya kan pajak ini untuk kontribusi negara dulu Pak. Yang kelima, apakah Anda membutuhkan pendampingan saat pelaporan pajak? Mungkin ya yang Pak, nanti saat saya mendaftarkan diri di kantor pajak mungkin membutuhkan pendampingan, soalnya kan masih belum tahu Pak persyaratannya apa aja, halamannya gimana, terus halaman aja yang harus ditentukan untuk pembuatan berkas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan sedikit tentang hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. 1. Hak atas kerugian pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pelangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PBB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya itu kewajiban wajib pajak ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberi data. Selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan yang wajib Anda jawab. 1. Apakah Anda sudah memiliki NPWP? Belum. Yang kedua, apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Setahu saya apabila penghasilan saya sudah memenuhi syarat wajib pajak, maka saya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri. Yang ketiga, apakah Anda selalu dapat pajak tahunan? Alasannya? Belum, karena saya belum pernah mendaftarkan diri. Yang keempat, apakah Anda bangga bayar pajak? Alasannya? Iya, saya bangga karena ini merupakan salah satu kontribusi masyarakat kepada negara. Yang kelima, apakah Anda membutuhkan pendampingan saat pelaporan pajak? Alasannya? Iya, karena saya kurang mengetahui masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudari sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi dan survei perpajakan.
Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Sebelum itu yaitu definisi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, hak wajib pajak ini ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PBB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dan 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Nah, selanjutnya ini kewajiban wajib pajak ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan, dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. Dan 4. Kewajiban memberikan data. Setelah sekian dari pemaparan saya, setelah itu saya akan memberikan pertanyaan terkait pajak kepada saudari. Mohon berkenan untuk dijawab. Pertanyaan pertama yaitu, apakah saudari sudah memiliki NPWP? Belum, saya belum memiliki NPWP. Untuk yang kedua, apakah saudari sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Iya, tentu saya sudah mengetahuinya. Misalnya sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan yang didapatkan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda selalu lapor pajak tahunan dan alasannya? Tidak, dan belum pernah. Karena saya masih kurang edukasi tentang itu. Ditambah lagi saya juga baru setahun lebih bekerja. Pertanyaan keempat, apakah Anda bangga lapor dan bayar pajak dan alasannya? Tentu sebagai warga negara harus bangga bayar dan lapor pajak. Karena itu merupakan kewajiban kita dan salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara. Yang terakhir yaitu, apakah saudari membutuhkan pendampingan saat melaporkan atau membayar pajak? Ya perlu, karena saya masih kurang paham dengan langkah-langkahnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk survei. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. Yang satu hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. Yang keempat, hak wajib pajak lainnya. Yang kelima, hak kerahasiaan. Yang keenam, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketujuh, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang ke-8, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-9, hak untuk pengurangan PBB. Yang ke-10, hak untuk pembebasan pajak. Yang 11, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dan yang ke-12, hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak. Ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa. Yang keempat, kewajiban memberi data. Setelah itu saya ingin ada beberapa pertanyaan yang jawab. Pertanyaan pertama, apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Iya, saya tahu tentang hak dan kewajiban perpajakan, tentang misalnya hak perpajakan ialah saya mempunyai hak kepada perpajakan apabila saya ada kelebihan bayar pajak, dan kewajiban sebagai wajib pajak ialah wajib sebagai warga negara yang baik kita wajib bayar pajak dan juga wajib mendaftarkan diri apabila misalkan ada perubahan alamat dan nama dan semacamnya, itu wajib kita melaporkan ke pajak. Yang kedua, apakah usaha atau perusahaan Bapak selalu lapor pajak baik SPT massal maupun tahunan, dan alasannya? Iya, karena itu memang kewajiban setiap tahun kita lapor. Sebab kalau kita tidak melaporkan diri, tidak melaporkan pajak SPT tahunan dan lain-lain, itu kita kena sanksi, kena denda, kena sanksi administrasi oleh kantor pajak. Yang ketiga, apakah usaha atau perusahaan Bapak mempunyai staf khusus bagian pajak? Alasannya? Itu memang wajib kita mempunyai staf khusus mengenai perpajakan, karena di dalam perpajakan kita harus lebih hati-hati, lebih rumit di dalam menangani masalah perpajakan. Justru itu kita harus mempunyai staf ahli. Yang keempat, apakah Bapak mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha, dan alasannya? Iya, memang harus tahu karena sebagai wajib pajak kita harus mengetahui besarannya untuk menyetor, karena sudah kadung melakukan penyetoran kita bayar lebih. Pengalaman saya pribadi ya, kalau misalkan bayar lebih itu pengurusannya sangat rumit untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut. Maka justru itu kita harus benar-benar menguasai tentang besarannya penyetoran, misalkan seperti PPN 10% dari nilai yang akan dikeluarkan, terus PPH itu 2%. Kalau misalnya menyangkut konstruksi fisik, kalau misalkan pengadaan barang itu 1,5%. Begitu yang kami ketahui. Dan yang terakhir, apakah usaha atau perusahaan Bapak membutuhkan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Alasannya? Sebetulnya mengenai pendampingan itu ya bisa dikatakan tidak begitu butuh, karena kami bisa kerja sendiri karena sudah ada staf ahli yang tadi itu. Itu pun tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada pendampingan ya juga perlu sih, untuk misalnya di perusahaan kami untuk mengurangi beban, untuk mengurangi pekerjaan tersebut, supaya kita lebih fokus ke pekerjaan. Misalnya sudah punya pekerjaan konstruksi ya bisa diperlu, bisa enggak kalau itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktu Bapak sudah menghadiri Zoom meeting kali ini dalam hal sosialisasi hak dan kewajiban wajib pajak. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.
definisi pajak sendiri yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. Satu, hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4, hak-hak wajib pajak lainnya. 5, hak kerahasiaan. 6, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9, hak untuk pengurangan PDB. 10, hak untuk pembebasan pajak. 11, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12, hak untuk mendapatkan insentif pajak. Untuk selanjutnya itu kewajiban wajib pajak. Itu ada 4. 1, kewajiban mendaftarkan diri. 2, kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan, dan pelaporan pajak. 3, kewajiban dalam hal diperiksa. 4, kewajiban memberikan data. Itu saja dari saya untuk sosialisasi hak dan kewajiban wajib pajak. Selanjutnya saya akan mengirimkan link Google Form yang isinya itu ada 5 pertanyaan. Jadi mohon untuk Bapak menjawabnya di yang akan saya bagikan yang sudah saya bagikan di link chat. Sudah saya kirim lagi linknya. Mungkin Bapak bisa jawab. Dan saya persilahkan jika Bapak untuk listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting kali ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Nah, hak wajib pajak ini ada 12. 1, hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4, hak-hak wajib pajak lainnya. 5, hak kerahasiaan. 6, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9, hak untuk pengurangan PDB. 10, hak untuk pembebasan pajak. 11, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 12, hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya itu kewajiban wajib pajak ada 4. 1, kewajiban mendaftarkan diri. 2, kewajiban pembayaran, pemungutan atau pemotongan, dan pelaporan. 3, kewajiban dalam hal diperiksa. 4, kewajiban untuk memberikan data. Selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan yang wajib untuk Anda jawab. Yang satu, apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Iya, misal saya punya kewajiban lapor pajak apabila sudah punya penghasilan, dan untuk hak saya memiliki hak untuk diperiksa. Yang kedua, apakah usaha Anda selalu lapor pajak baik SPT maupun tahunan dan alasannya? Belum pernah, karena saya kurang mengetahui dan saya sadar bahwa saya minim sadar pajak. Yang ketiga, apakah usaha Anda mempunyai staf khusus bagian pajak?
Tidak ada, karena usaha ini saya tidak mempekerjakan karyawan. Jadi hanya saya dan keluarga saya. Yang keempat, apakah Anda mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, dan alasannya? Kurang tahu, karena saya pribadi kurang ilmu atau pemahaman tentang perpajakan. Yang terakhir yaitu, apakah usaha Anda membutuhkan pendampingan saat pelaporan dan penghitungan pajak, dan alasannya? Ia sangat perlu pendampingan, karena agar saya tidak kebingungan dengan langkah-langkahnya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting kali ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang, sebelum lanjut ke survei, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Definisi pajak sendiri yaitu kontribusi wajib pada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak wajib pajak itu ada 12. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. 5. Hak kerahasiaan. 6. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 7. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PDH pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PDB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk mendapatkan pajak tanggung pemerintah. 12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya itu kewajiban wajib pajak ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan, pemotongan, dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. 4. Kewajiban memberi data. Baik, selanjutnya saya mengajukan beberapa pertanyaan yang wajib Anda jawab. 1. Apakah saudari sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Ya, sedikit mengetahui. Jadi misalnya saya sudah memiliki penghasilan yang memenuhi syarat UIP, maka saya wajib membayar pajak. Yang kedua, apakah usaha Anda soal pajak baik SPT maupun tahunan, dan alasannya? Belum pernah, karena saya baru merintis usaha kurang lebih dari 2 tahun. Dan juga saya kurang pemahaman tentang pelaporan pajak. Yang ketiga, apakah usaha Anda mempunyai status bagian pajak, dan alasannya? Tidak ada. Yang keempat, apakah Anda mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan laporan pajak desa? Kurang tahu. Karena yang sudah saya katakan tadi bahwa saya pribadi kurang ilmu atau pemahaman tentang perpajakan. Baik, untuk yang terakhir yaitu, apakah usaha Anda membutuhkan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Alasannya? Iya, sangat perlu pendampingan. Baik, terima kasih sudah menjawab dan berkenan hadir. Jika ada